Doa-doa yang menembus langit itulah tema kita pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Tadi guru-guru kita telah menjelaskan bagaimana waktu-waktu yang mustajabah. Lalu juga bagaimana adab berdoa dan keutamaan doa bagi seorang muslim adalah bagian dari ibadah. Nah, lantas timbul pertanyaan atau mungkin kita sering melihat suatu caption doa-doa orang yang terzalimi. Hati-hati doa orang yang terzalimi. Nah, sebenarnya seperti apa sih penjabaran doa orang yang terzalimi ini? Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Fadhal Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi summa salatu wassalamu ala khairi ibadi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da idza da'ani falyu'minu bi wal yashkuruli la'allahum yarsudun. Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, wabil khusus Al Ustadz Abdul Syukur, Ustazah Nur Fadlina, hadirin wal hadirat rahimakumullah, segenap jamaah yang berbahagia, pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana Anda berada dan sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah siang ini dengan izin Allah kita bisa bertatap muka dan bermuahajah dalam pengajian Damai Indonesiaku yang membahas tentang masalah doa yang menembus langit. Kita manusia yang penuh segala kekurangan dan kelemahan. Sudah barang tentu banyak kekurangan di antara kita. Walaupun Allah sudah berikan satu power kepada kita, adanya intelijensi, akal, kemampuan manusia. Dengan lagi Allah berikan satu kekuatan fisik yang luar biasa. Tetapi di dalam mengarungi kehidupan kita ini, berapa banyak di antara kita yang terjebak dengan power yang Allah berikan, tidak mengandalkan energi yang ketiga. Tadi sudah dibahas bagaimana keutamaan dan pentingnya doa. Namun di balik itu semua kita membutuhkan dan kita harus tahu doa yang bagaimana yang terijabah dan kapan doa itu bisa diijabah. Doa terijabah karena ada dua faktor. Yang pertama ada waktul ijabah, yang kedua ada makomul ijabah. Apa Pak doa yang waktu-waktu ijabah? Doa yang waktu ijabah adalah saat sepertiga malam. Udah mau subuh 2/3 malam, saat itu kita bangun, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyaba'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Sujud di hadapan Allah, 2 rakaat kita lakukan, munajat mohon kepada Allah. Saat itulah kita berkomunikasi khusus langsung dengan channel yang khusus, dengan yang namanya saluran khusus kepada Allah. Allah pasti akan ijabah dengan catatan asalkan doanya Ini kan doa kita kebanyakan embel-embelnya Pak. Doa kita ini kebanyakan embel-embelnya. Walaupun doa apapun Allah dengar tuh doa. Tapi kan doa kita harus tahu sasaran, sadar diri. Lihat ketika kita sholat hajat aja, kita minta hajat, yang pertama kita mohon kepada Allah bukan hajat kita dulu. La tada'lana fi maqamina adadan ban ila ghafarta. Jangan kau biarkan dosa-dosa kami ya Allah masih ada di tempat ini. Kalau mau minta tahu diri, kira-kira bersih enggak diri kita. Artinya kan yang pertama bersihkan diri, mohon ampun dulu kepada Allah. Banyakin kan yang bikin terhambat segala urusan kepengen kita yang banyak penghalang. Bukan orang lain Pak yang menghalang, dosa kita yang jadi penghalang. Halo? Apaan? Dosa. Kullu bani Adam khata'una
khaira khata'ina tawwabun. Setiap manusia sama anak Adam ini kan kita nih semuanya anak Adam. Makhluk mana di dunia ini yang gak punya dosa? Orang mana yang gak punya salah? Cari. Jangankan penjahat, jangankan bajingan, jangankan koruptor, jangankan perek, jangankan odong-odong, enong-enong, ustadz kiai juga punya dosa. Jangan sombong lu. Ustadz punya dosa gak, Tat? Banyak. Banyakan ustadz makanya dosanya ketimbang nih. Makanya suruh banyak banyak tuh tengah malam 2 kata Rasul khamsul layalin yustajabu fihi doa. Ada 5 malam nih yang Allah ijabahkan doa. Ini belum panjang banget waktu kita ngomong begini nih. Ada 5 malam. 1 Lailatul Qadar, tertungguin bulan Ramadan, mudah-mudahan panjang umur ketemu. Insya yakin. Udah yakin aja dah, umur makan rahasia ya Bu ya. Ada rahasia tuh umur, bukan punya kita. Kadang-kadang kita pengen panjang umur, lah yang minta panjang duluan. Ada dokter tukang ngobatin orang, tuh dokter habis ngoperasi, pasiennya kagak mati, lah dia mati. Tuh umur tuh. Mudah-mudahan kita ketemu, amin. Yang kedua, Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Tuh, catat. Udah berapa tuh? Udah berapa? Malam Lailatul, malam nisfu. Yang ketiga, Lailatul Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri, bukan ayab-ayaban. Habis maghrib, habis isya takbir di masjid, di rumah, di musola, malam bangun munajat, lu bakar petasan, unyil. No, keliling. Ya kan? Apalagi anak muda yang begini-begini ini, udah hafal banget wajahnya kalau takbiran nih. Ya ada nongkrong di pojokan masih Muhammad Siduloh. Malam terakhir kita selesaikan segala-galanya. Pret. Itu malam ijabah. Manfaatkan waktu itu sujud kepada Allah. Yang keempat Lailatul Idul Fitri, Idul Adha. Yang kelima adalah Lailatul Jumu'ah. Tuh udah berdiri. Sebentar Bang. 3 menit. Siap-siap dulu ya di sini ya. Ya tema belum kelar ini kita. Kalau senior ngomong apa juga enak aja kan begitu ya. Giliran junior macam-macam dipecat besok. Terakhir nih. Ada tempat ijabah. Di mana tempat-tempatnya? 1 di Maqam Ibrahim, 2 di Multajam. Tuh. Pernah ke sono? Pernah ke sono belum? Pengen ke sono kepengen? Punya duit kagak? Jangan ngomong. Orang gak punya duit ngomong enak kita. Kalau punya duit mending gak ngomong juga ya nunjuk jadi. Orang susah ngomong mulu. Alah ketahuan nasib lo. Emang dasar nasi bungkus. Lalu doa yang bagaimana Pak? Yang bisa menembus langit kan kita tanya. Tadi udah waktu ijabah, udah. Maqamul ijabah, udah. Termasuk di Raudhah itu tempat ijabah. Doa yang langsung diijabah oleh Allah 1. Tuh doanya anak yatim. Nih, no. Mana anak yatim? Tuh, kamera sorot ke sono. No, doa anak yatim no. Tuh. Itu doa dia, senyum dia aja doa. Makanya kita harus berbaik-baik kepada anak yatim. Jangan anak yatim dieksploitasi untuk kepentingan pribadi sendiri atau untuk kelompoknya. Yang kedua siapa? Doa ul walidain, doa orang tua. Kalau masih ada ibu dan bapak, minta doa tuh sama dia. Enggak usah jauh-jauh dari keramat kemana-mana. Keramat kita ada doanya ibu dan bapak. Yang ketiga nih yang serem. Siapa Pak? Dakwatul mazlum, orang yang dizalimi. Dakwatul mazlum laisa lahu hijab.
Doa orang yang dizalimi, orang yang disakiti, orang yang dianiaya, orang yang dinista, tidak ada tabir aling-aling, langsung dijabah oleh Allah. Itu hadiah kenapa? Supaya orang yang dizalimi sabar. Jangan punya udah serahkan urusan kepada Allah. Kalau Allah yang berperan, Allah yang bermain, jauh lebih dahsyat, lebih hebat ketimbang manusia yang bermain. Yakin? Terus? Baik. Kita lanjutkan ntar.